Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum pelajaran pada hari ini kita mulai, mari kita baca dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang sejarah dimulainya kerasulan dan dakwah Islam. Apakah ada yang mau ditanyakan tentang materi sebelumnya, yaitu tentang kondisi masyarakat Arab sebelum Islam? Jika tidak ada, mari kita lanjut dengan materi selanjutnya, yaitu tentang sejarah kelahiran dan hingga kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terjadi suatu peristiwa besar, yaitu datangnya pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha. Peristiwa ini bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Namun semua itu gagal karena Allah mengirimkan serombongan burung ababil yang membawa batu api. Tahun terjadinya peristiwa tersebut dikenal dengan tahun gajah atau Amul Fil. Pada tahun itulah, tepatnya pada hari Senin 12 Rabiul Awal atau 22 April 571 Masehi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibundanya, tepatnya usia 6 bulan, ayahandanya wafat. Memasuki usia 6 tahun, ibundanya wafat, dan Nabi pun diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Tetapi hanya 2 tahun diasuh oleh kakeknya. Abdul Muthalib meninggal saat usia Nabi 8 tahun. Selanjutnya Nabi pun diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, sampai menginjak usia 12 tahun atau masa remaja. Semasa kecil ia sudah bekerja menjadi pengembala kambing milik seorang penduduk Mekah. Hal itulah yang menjadikannya lebih dewasa dari usianya. Semenjak kecil, beliau terkenal sebagai anak yang jujur dan tidak pernah berbohong. Oleh karena itu, Nabi Muhammad mendapatkan julukan Al-Amin, atau yang berarti dapat dipercaya. Pada usia 12 tahun, beliau diajak pamannya untuk ikut dalam perjalanan dagang ke negeri Syam. Ketika berusia 25 tahun, beliau mencoba untuk membuka usaha dagang sendiri dan mengambil barang dagangannya dari seorang janda kaya yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Ketika pulang dari Mekah, Khadijah merasa heran karena keuntungan yang didapatkan sangat besar. Berbeda dengan biasanya ketika dagangannya dibawa oleh orang lain. Maisarah pun akhirnya bercerita tentang perilaku Nabi Muhammad kepada majikannya, Khadijah, bahwa dalam berdagang beliau sangat jujur dan membenci kecurangan. Itulah yang menyebabkan Khadijah tertarik dan ingin mempersunting Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi akhirnya beliau pun menyatakan kesanggupannya menikah dengan Khadijah. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 7 orang anak, yaitu Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah.
Selanjutnya yaitu masa kerasulan Nabi Muhammad SAW terjadi pada tahun ke-10 saat Amul Husni atau tahun duka cita karena paman dan istrinya wafat. Di tengah kesedihannya, beliau dijemput malaikat Jibril untuk Isra Mi'raj, melakukan perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram sampai ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Pada tahun 10 Hijriah, beliau melakukan haji wada atau haji terakhir dan menyampaikan khutbahnya berisi tentang larangan melakukan penumpahan darah, larangan memakan harta riba, hamba saya harus diperlakukan dengan baik, dan agar umatnya selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Selanjutnya yaitu strategi dakwah Nabi, yaitu yang pertama secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama kurang lebih 3 tahun. Orang pertama yang didakwahi Nabi Muhammad yaitu istri beliau yang bernama Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Zaid bin Haritsah, Ummu Aiman, Arqam bin Abil Arqam. Terus yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan pertama kali dilakukan di Bukit Syafa. Saat itu Nabi mengajak orang-orang kafir Quraisy untuk menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Sekian penjelasan materi pada hari ini. Apabila ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.